Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan maqbulan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan sehingga kita masih bisa sempat dan masih ada waktu untuk belajar mengaji. Dan video kali ini kita masih di bab qiraati jilid 5, di mana dalam hal ini bab yang akan kita pelajari, pokok pelajarannya yaitu kasroh berdiri dan fathah berdiri. Ya, kebalik ya, ini dulu ya, fathah berdiri dan kasroh berdiri serta domah yang seperti nomor 6. Jadi ini perubahan daripada harokat. Kalau fathah kan dibaca fathah dibaca A, kasroh dibaca I, domah dibaca O. Tetapi ini yang membedakan yaitu fathahnya berdiri dan ini kasrohnya berdiri, ini domahnya kakinya di atas. Ini istilah saja ya, pakai bahasa istilah. Fathahnya berdiri, kasrohnya berdiri, domahnya kakinya ke atas, bukan domah kebalik ya. Ini istilah saja. Jadi kan kalau fathah kan biasanya kan miring ya, kalau kasroh juga miring posisinya, domah juga. Ini perubahan bentuk daripada harokatnya ya. Jadi kalau kita harus bisa membedakan mana harokat tanda baca yang fathah berdiri dan fathah yang biasa, serta kasroh yang berdiri dan kasroh yang biasa. Nah, terus domah yang biasa dan domah yang berbeda ya, ini kakinya kelihatannya kakinya di atas itu. Saya ulangi lagi, ini istilah, bukan berarti fathah kok mau berdiri gitu, enggak ya, ini bahasa istilah saja gitu. Dan kalau fathah yang berdiri kita baca panjang, kasroh berdiri kita baca panjang, domah kakinya di atas juga kita baca panjang, dan ukuran panjangnya itu sama rata 2 harokat atau 2 ketuk. Allahu a'lam, kayak gitu. Dan kita belajar membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza lasahirun fama jazauhu wa fisaluhu Dawud Zaburon. Wa kafa bihi ibadihi khabiran ila ta'amihi wa ila samuda. Shadaqallahul azim. Dan sebelum kita melanjutkan, kita itu ya, hukum tajwidnya ya yang di sini ya, dari sini sampai tadi ke wa ila samuda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita membahas ilmu tajwidnya di dalam, supaya kita nanti kalau sudah nyampe ke Al-Quran kita tidak lupa hukum-hukum tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fathah berdiri dibaca panjang 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Za fathah diikuti alif dibaca panjang 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Jadi ukuran panjangnya sama.
Lasa kita baca panjang sebab ada fathah berdiri, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Jadi kita ayunkan hurufnya. Hadza lasahirun. Fama mim fathah ma kita baca panjang sebab ada fathah diikuti alif, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Dan ini yang dikatakan dalam ilmu tajwidnya yaitu mad tabi'i. Huruf madnya alif, cirinya atau alamatnya yaitu huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif. Jaza, ya ini juga sama mad tabi'i, huruf mad tabi'inya alif, alamatnya yaitu fathah diikuti alif, dan yang kita panjangkan huruf za-nya. Ahu, hu ini kita baca panjang sebab domahnya kakinya di atas. Maaf, sebelum itu kita kembali ke sini dulu ya. Ini ha, kalau kita sambungkan hurufnya ya, ini berarti ha yang pertama. Dan ini ha yang nomor akhir. Kalau dalam bentuk bersambung ya, kalau dalam bentuk bersambung. Dan ini ha yang tidak bisa menyambung. Nih contohnya di sini. Nah, terus contoh yang ha ini kan bisa disambung ha terakhir. Dan kalau yang ini ha yang pertama tadi kita di sini. Jadi kalau kita nulis ha pertama bentuknya seperti ini, dan apabila yang kedua itu seperti ini. Ada turun ke bawah, naik lagi. Posisinya hampir masih sama. Terus ini ha yang terakhir, dan kalau apabila ha yang tidak menyambung itu seperti ini. Allahu a'lam. Dan mari kita lanjutkan. Wa fi sonya kita baca panjang sebab pada fathah diikuti alif. Dan dalam ilmu tajwidnya ini hukum bacanya yaitu mad tabi'i. Huruf mad tabi'inya yaitu alif, dan cirinya atau alamatnya yaitu fathah diikuti alif, dan yang kita baca panjang huruf sodnya. Wa fi sonya kita baca panjang, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Wa fisaluhu. Nah, ini ha domir ya, ha domir hu, kalau nggak salah ini ha domir hu. Tapi karena kita tadi membahasnya ini ya domahnya, kalau kita perhatikan ini domah kan utuhnya seperti ini, dan apabila domahnya kakinya kelihatannya seperti di atas ya, jadi membaliklah. Nah, maka kita baca panjang dan ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Berarti sama dengan mad tabi'i. Tapi di sini bukan mad tabi'i ya. Dawud zaburo. Da kita baca panjang sebab ada fathah diikuti alif, dan yang kita panjangkan huruf da-nya. Wawu domahwu kita baca panjang sebab domahnya kayak seperti nomor 6. Zabu punya kita baca panjang sebab ada domah diikuti wawu sukun. Nah, ro alif tanwin fathah ronnya jangan kita baca panjang sebab bukan fathah ya, tetapi fathah ten atau fathah tanwin. Jadi kalau fathah tanwin itu tidak jadi panjang, akan tapi kalau fathah itu baru dipanjangkan hurufnya. Terkecuali nanti di pelajaran tajwid ya. Nanti kalau di sininya ada waqaf ya, ini bisa jadi mad iwad lit tanwin. Tapi di sini kan karena belum membahas tentang waqafnya, maka kita tidak lari ke situ dulu, dan kita membahasnya yang ini dulu ya. Jadi membedakan antara mad tabi'i dan yang bukan mad ini ya. Jadi huruf mad tabi'i itu ada 3, alif, wawu, ya. Kalau alif itu cirinya huruf hijaiyah bertanda baca fathah. Kalau dhamma itu huruf hijaiyah berharokat dhamma. Dan kalau ya
cirinya yaitu huruf hijaiyah bertanda baca kasroh. Inilah mad tabi'inya. Dan kita lanjutkan. Wa kafa bihi. Fa kita baca panjang sebab fathahnya berdiri, dan bisa dikatakan mad tabi'i juga, tetapi fathah berdiri. Alamatnya yaitu fathah berdiri. Bihi, kalau hi yang di sini kita baca panjang, apakah masih juga disebut mad tabi'i? Saya belum berani menyebutkan mad tabi'i karena ini haknya kan hak domir ya. Ini domir ho, kalau ini domir he, ini hak. Jadi kita sebut saja kalau fathah berdiri dibaca panjang, kalau kasroh berdiri juga dibaca panjang. Bisa jadi mad silah qasirah, bisa jadi mad silah tawilah. Maka saya tidak berani menyebutkan ini mad tabi'i. Sebab kalau kita masuk ke pelajaran tajwid itu yang di sininya ada waqafnya ya, atau sudah nyampe ke Al-Qur'an, ini bisa jadi mati dan bisa dibaca bih begitu. Maka saya tidak berani ini mengatakan ini mad tabi'i. Kalau ini saya berani, sebab apa? Ini kan fathah berdiri hampir seperti mad tabi'i ya. Karena kalau ini mati pun nggak jadi wakaf. Wakaf jadinya fa sukun. Allahu a'lam. Bukan maksud saya membingungkan ya. Pokoknya kita di pelajaran ini, inti pelajarannya yaitu apabila fathah berdiri dibaca panjang, dan apabila kasroh berdiri dibaca panjang gitu. Iba banyak kita baca panjang sebab ada fathah diikuti alif, dan dalam ilmu tajwidnya yaitu mad tabi'i sebab tahu alamatnya ya, fathah diikuti alif. Di hinya kita baca panjang sebab ada kasroh berdiri. Ibadihi khobi, binya kita baca panjang sebab ada kasroh diikuti ya sukun. Ibadihi khabiron, ron kita potong pendek, kita baca pendek bukan panjang ya, bukan khabiron, bukan, karena bukan mad tabi'i. Dan yang selanjutnya ila tu'amihi, ila lannya kita baca panjang sebab fathahnya berdiri dan ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. To'a kita baca panjang sebab pada fathah diikuti alif, dan ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk, dan yang dipanjangkan hurufnya yaitu huruf ain. Mihi kita baca panjang sebab ada kasroh yang berdiri, dan ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Wa ila la kita baca panjang sebab ada fathah berdiri, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk, yang kita panjangkan huruf la-nya. Wa ila samu kita baca panjang sebab ada tomah diikuti wawu sukun, dan yang kita panjangkan huruf mu-nya sebab ada tomah diikuti wawu sukun. Dalam ilmu tajwidnya yaitu hukum bacanya mad tabi'i. Wa ila samud ya gitu. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini kita latihan baca huruf bersambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza sajadu wasi'an hakiman azaban aliman kutubihi wa rusulihi. Qamu kusala sami'an aliman
wa ma salabuhu mitsaqan ghalidun wala ta'awanu ghafurun halimun ala rasulina bihurin ainin azabun khalidun haliman ghafuron wahiya zalimatun wa sahibatihi la syiyata fiha azabahu ahadun kana miqatan hadithu Musa aliman khabiran qanitatun hafizatun khalidina fiha fatuhajiru fiha wa zalika jazaa'u fiha kalihuna wala ta'awanu kafaru bi ayati kanu kafirina zalika la syahidun fiha khaliduna amanu ati'u bima yasifuna ja'alahu sakinan Haruna wa Musa aliman khabiran. Allahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.